kembali lagi di program yang paling keren membahas tentang berbagai power tools dan juga hand tools dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Tentu saja bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Inilah program Toolbox. Nah, Sobat Jitu, sebelumnya kita sampaikan dulu ya ke Sobat Jitu. Selamat tahun baru 2023. Kalau harapan saya semoga Sobat Jitu semuanya lebih produktif lagi di tahun ini. Kita bisa mencapai berbagai hal yang kita inginkan di tahun ini dan hidup jadi lebih sehat. Tentu saja. Kalau harapan Mas apa? Semoga semua hal baik yang direncanakan di tahun ini akan berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik untuk semua Sobat Jitu di rumah semua. Amin. Karena respon-respon itu, makanya kita mulai dari akhir tahun kemarin, ini episode kedua kita akan membahas berbagai pertanyaannya Sobat Jitu semuanya. Nah, yang terpilih itu akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Jitu Solusi. Jadi, Sobat Jitu semuanya yang setelah program ini nonton, ada pertanyaan yang muncul, bisa segera DM ke adminnya Jitu Solusi di Instagram, kasih tahu, Min, ini pertanyaanku, ini sudah dijawab di videonya. Boleh minta merchandise-nya, dikirimkan alamatnya atau apapun itu sesuai dengan nanti kriteria yang disampaikan oleh admin. Langsung aja, kita akan bahas berbagai pertanyaan, ini banyak banget. Jadi akan ada beberapa episode kita akan bahas. Dan kali ini kita pilih dulu 10 ya, sekitar 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih, langsung aja nih kita ya. Mas, cara merawat tapi cara memperbaiki yang saya inginkan seperti gak ada tenaga. Gimana cara memperbaikinya? Ini maksudnya seperti apa nih? Gimana cara memperbaikinya? Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kendala yang dihadapi dari pertanyaan yang masuk ini adalah kondisi di mana kita nanti akan melakukan pengecekan terutama di bagian penggerak atau di bagian motor dari mesin Makitanya. Apa aja tuh Mas yang harus dicek? Yang pertama harus dilakukan adalah mesin ini mendapatkan suplai voltase atau tegangan listriknya sudah stabil atau enggak. Yang pertama. Nah, voltase listrik di instalasi pemakaian unit Makitanya itu harus dipastikan 220 volt. Itu paling minimal ya? Itu standar untuk voltasenya. Ketika tidak mencapai tegangan tersebut atau drop voltage, tentu saja ada kendala seperti dari pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh pengguna. Lalu mau cek apa lagi selain voltase? Pengecekan sederhana dari kendala tersebut adalah kita memastikan biasanya kelihatan di unit ketika kita nyalakan itu ada bagian dari mesin di mana namanya carbon brush. Kita pernah bahas di perbaikan dan perawatan juga. Nah, bagian carbon brush itu bergesekan dengan armatur. Nah, secara fisik atau kasat mata ketika armatur ini rusak, kendala yang terjadi adalah apinya besar. Api besar itu seperti apa tuh? Jadi nanti muncul percikan api yang secara fisik itu mungkin terlihat seperti nyala lilin. Agak terlihat sekali karena kondisinya memang armatur itu sudah rusak. Itu adalah pengecekan paling sederhana. Jadi kita lihat nyala api di bagian kisi-kisi di carbon brush ini. Itu efek dari voltase yang kurang tadi ya? Itu kondisi apabila armaturnya rusak. Armatur ya? Langkah pertama yang tadi disampaikan adalah pastikan dulu voltase yang seharusnya masuk ke unit sudah sesuai standar atau belum. Nah, terus seperti apa secara visual untuk yang rusak sudah dijelaskan juga. Kita infokan kembali. Nah, contoh pada armatur nih, biasa ada gesekan kayak gini nih, luka nih. Luka yang seperti ini ya? Atau terangkat satu sel pun bisa. Intinya dia tidak rata semuanya ya? Nah, biasa diakibatkan oleh banyak hal variabelnya. Sudah kita jelaskan juga di video kalau yang mau perawatan dan perbaikan. Bisa dicek langsung ya ke video perawatan dan perbaikan. Kondisi yang bisa diperhatikan ketika rusak juga sudah dijelaskan terutama di bagian komutator. Kemudian di statornya atau field assembly, nah kondisinya biasa seperti ini nih, meleleh sudah. Nah, ini bagian yang rusak kelihatan kasat mata ya, kondisi meleleh.
di area gulungan atau lilitan dari stator tersebut. Oke, jadi kalau terjadi kondisi-kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan, Mas? Oke, ketika kondisinya sudah rusak, maka harus melakukan penggantian spare part. Apabila kondisi terlihat semuanya normal, maka harus melakukan pengecekan secara mendetail, yaitu dengan cara mendatangi jaringan service center Makita. Seperti itu. Oke, jaringan service center Jitu Solusi ini terdapat di seluruh Indonesia ya? Iya. Salah satunya kalau yang di Jakarta ada di Gedung Grakita Karya, tempat kita syuting ini, ya. Dan juga ada di Glodok ya Mas ya? Ada di Glodok. Untuk area Jakarta kebetulan ada pertanyaan. Apa nih? Di mana? Oh iya, lokasinya? Ini pertanyaan nomor 2. Benar. Di Jakarta di mana alamatnya? Oke, untuk di Jakarta ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, itu di Gedung Grakita Karya ini ya? Yang kedua ada di Glodok, di Jakarta Barat, tepatnya di Gedung HWI Linde Tefes, lantai 2, Blok B, nomor 25. Oke. Ya. Jadi Sobat Jitu jangan takut karena di sini sudah ada informasi semuanya. Service centernya Jitu Solusi ada di mana aja. Ya. Dan langsung bawa aja selama masa garansinya masih ada, akan dapat free garansi service seumur hidup ya. Ya. Di jaringannya Jitu Solusi. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Video LC 1230. Jadi dia komen di ketika kita contohin yang LC 1230 ini. Ketika saya cobain waktu itu, saya langsung pegang besinya itu gak panas. Ya. Nah pertanyaan dia adalah, kok bisa punya dia itu panas gitu hasilnya? Untuk kondisi tersebut biasanya terjadi tumpul pada mata pisaunya. Jadi ini mata pisaunya. Ada pisau untuk mata pisau. Nah, apabila kondisi panas, kondisi tumpul. Oke, jadi dia memerlukan energi yang berlebih ya, karena dia nggak tajam ya. Kondisi jenis mata karbet ini bisa dilakukan pengasahan kembali untuk supaya mata ini kembali tajam. Oke. Proses asah bisa dilakukan pada penyedia jasa asah pisau. Asah pisau dan khusus karbit ya? Tepat sekali. Oke. Jadi jangan pakai asahan pisau biasa? Tidak bisa. Emang mau motong sayur? Selanjutnya, masih di LC 1230. Nah ini kan fitur membukanya seperti apa nih? Saya lupa nih. Oke, nah ini ada bagian pernya nih. Ya. Coba diturunin aja, nanti dia balik. Nah, kayak gini. Lepas. Nah, ada Sobat Jitu yang bertanya nih, mungkin dia punya ini, bisa nggak beli spare part-nya ini hanya bagian pernya ini saja? Oke, tentu saja bisa. Sobat Jitu bisa melakukan pembelian di jaringan penjualan Makita dengan kode part number atau kode barang per tersebut, yaitu 233103-7. Itu kode per ya? Iya. Oke. Untuk menghindari kesalahan, menggunakan PN tersebut. PN tersebut adalah PN dari part per dari LC 1230. Oke, selanjutnya untuk air nailer. Nah, ini nih. Ada Sobat Jitu yang mengatakan dia sudah punya, tapi pemakaiannya itu dia sering selip. Apa yang terjadi tuh? Oke, yang pertama kondisi selip adalah biasa untuk pemakai awal atau pemula. Kendala adalah di saat penggunaan. Proses menggunakan yang tepat, air nailer itu harus menempel di permukaan kayu. Harus menempel? Iya. Kemudian kita tahan, jangan sampai terangkat. Oke. Jadi kita tahan posisi seperti ini, baru kita tekan trigger pneumatiknya. Oke. Kemudian setelah posisi kita sudah melepaskan trigger, baru diangkat. Oke. Jadi ketika pun triggernya kepencet itu jangan keangkat juga. Iya. Jadi jangan. Oke. Jadi tahan dulu jedek satu, tembak lagi, baru angkat. Sehingga meminimalisir kondisi selip pada mata paku tembaknya. Oke, gitu ya Sobat Jitu. Nah ini cara supaya Sobat Jitu bisa bekerja dengan lebih produktif, efisien, dan juga efektif. Karena we make people more productive. Nah selanjutnya ini mungkin nggak cuma air nailer, ini pertanyaannya untuk semua produknya Makita dan juga Jeju Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Banyak pertanyaan nih, bisa nggak beli online di Tokopedia, di Shopee, atau di marketplace lainnya? Jawabannya,
bisa dicari sendiri. Kalau memang ada yang menjual barang-barang Makita dan juga Jejo Tools, bisa langsung dibeli. Tapi pastikan setiap pembeliannya itu dilengkapi dengan kartu garansi yang resmi ya. Tepat. Dari Jitu Solusi. Begitu. Nah, lalu selanjutnya video untuk SP6000. SP6000 itu yang mana, Mas? Yang ini? Ya. Oke. SP6000, tracknya itu ada yang berapa aja? Ada nggak yang 140 cm? Oke, yang 140 cm itu tersedia dengan kode barang 194368-5. Itu untuk tracknya? Untuk tracknya. Jadi, Sobat Jitu bisa menggunakan kode barang tersebut untuk memperolehnya di jaringan penjualan Makita. Oke, boleh disebutkan sekali lagi kodenya? 194368-5. Oke, itu dia Sobat Jitu. Jadi kalau mau beli track, ukurannya selain yang 140 cm itu juga ada ya? Ada. Ukuran lainnya? Untuk ukuran lain ada ukuran yang 3 meter juga ada. 3 meter, ya. Itu yang paling panjang? Iya. Nah, selanjutnya, ini untuk pertanyaan video JS8000, yang itu ya? Ya. Ini pertanyaannya, papan semen yang seperti GRC Board bisa pakai alat ini nggak, Bos? Memang ini alatnya. Memang ini alatnya? Memang ini itu alatnya. Pertanyaan yang pengen nggak dijawab, tapi kita pengen jawab. Iya. Memang menjadi pertanyaan, semen board bisa nggak? Ya, ini semen shear namanya. Namanya semen shear? Ya. Sehingga alat ini sangat cocok. Akan kita peragakan kembali. Oke. Dan di video sebelum-sebelumnya, alat ini sudah sempat kita kenalkan ke Sobat Jitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apakah GRC board bisa? Kita sebut GRC board atau ini papan GRC semen board, ya. Ini kita kondisinya akan kita potong. Langsung aja kita tunjukkan lagi. Jadi gak ada pertanyaan lagi bahwa GRC board, papan semen yang lainnya bisa atau enggak, namanya aja udah semen shear Sobat Jitu. Nah, kita akan menggunakan JS8000 semen shear unit dari Makita untuk memotong papan semen ini. Yang kepalanya seperti kepala udang ya? Ya. Oke, kita nyalakan. Oke, jadi sudah terbukti ya Sobat Jitu bahwa semen shear atau JS8000 ini bisa untuk memotong GRC board atau papan semen ya? Ya. Dan hasilnya presisi, rapi, lurus. Dan terutama minim sekali debunya. Benar sekali, kita bisa lihat bahwa debunya ini hampir nggak ada, cuman bagian potongannya tadi Tepat, ya. Yang ada. Dan ini tentu saja membuat kerjanya Sobat Jitu ini jauh lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Ya. Karena we make people more productive. Nah, Sobat Jitu, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jitu yang akan dijawab oleh tim Jitu Solusi, ini nggak cuman yang komen-komen dari YouTube-nya Jitu Solusi aja. Tapi kita juga mengumpulkan berbagai pertanyaan atau komentarnya Sobat Jitu dari berbagai platform media sosial kita, kayak di Instagram, di @jitusolusi, lalu di TikTok, di @jitusolusi.com. Nah, semua pertanyaannya itu juga yang kita jawab di sini akan mendapatkan merchandise eksklusif juga dari Jitu Solusi. Ya. Nah, kayak gini nih, ini di Instagramnya kita, di @jitusolusi, dia tanyain, alat-alat Makita ini kan banyak nih, bisa nggak digunakan untuk pekerjaan lain? Misalnya, dia saat ini hanya mampu untuk beli gerinda aja dari Makita, bisa nggak dipakai jadi alat gergaji mesin? Ada nggak aksesoris sambungannya atau konverternya begitu? Atau intinya satu alatnya itu bisa nggak digunakan untuk 2 atau 3 pekerjaan yang berbeda yang memang tadinya dibuat tidak sesuai dengan fungsinya? Oke. Nah, setiap mesin sebenarnya sudah didesain atau diciptakan, diproduksi untuk kebutuhan bidang pekerjaan. Nah, ada kalanya ada pertanyaan seperti ini, Pak, apakah mesin gerinda Makita bisa diaplikasikan contoh pada disambung adaptor chainsaw? Langkah itu bisa dilakukan. Bisa saja dilakukan ketika kondisi aksesoris tersebut
dudukannya bisa sesuai. RPM mesin dengan aksesoris tersebut sudah sesuai sehingga meminimalisir terjadinya kondisi tidak safety pada saat penggunaannya. Namun kondisi seperti ini itu tidak direkomendasikan. Benar. Ya, apakah bisa? Bisa. Tapi saya ingatkan kembali, tidak direkomendasikan. Atau kayak ada beberapa orang yang menggunakan mesin gerinda ya. Ya. Kita contohin misalnya mana? Mesin gerinda kita. Ya. Ada juga nih Mas, saya sering lihat nih, selain digunakan buat bagian untuk kegunaannya gerinda, selain dipakai juga untuk motong besi, motong alat-alat lainnya, lalu juga ada juga yang pakai kayak biasanya di bengkel coating gitu, dipakai mesin gerinda buat ini. Nah, kalau yang saya tahu, yang saya pahami setelah berpuluh-puluh episode di sini, bahwa setiap mesin itu diciptakan dengan RPM tertentu, Mas. Jadi ketika misalnya dipakai buat coating, mesin coating kan RPM-nya lebih rendah ya Mas dari ini. Jadi kalau dipaksain dengan ini, ketika RPM-nya tinggi bisa jadi malah melukai ya bagian bodi mesin ya. Kondisi seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan, safety penggunaannya harus diperhatikan. Ketika ada kemungkinan itu bisa merusak material kerja ataupun merusak mesin tersebut, itu tidak boleh dipaksakan. Benar. Yang tadinya mau dianggap jadi lebih efisien atau lebih murah, malah jadinya tidak produktif. Karena kita di sini ingin mengajak Sobat Jitu sekali lagi untuk bekerja jauh lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Karena we make people more productive. Ini juga ada lagi pertanyaan dari Instagram juga nih Mas. Dari Instagram. Ini pertanyaan yang sering banget nih ditanyakan, nggak cuma di Instagram, di TikTok kita juga, di YouTube juga ditanya nih. Sekali lagi kita akan jawab nih. Makita buatan mana? Jika brand luar negeri, itu dulu. Sekarang perakitan di Indonesia dan kualitasnya kini sama aja dengan brand lokal. Ini bahasa-bahasa nyinyir ini. Kita kasih tahu faktanya, Mas. Tentu saja ini adalah hal yang sering ditanyakan kayak tadi Bro Kiwan sampaikan dan sudah kita sampaikan berulang kali. Dan kita akan sampaikan lagi, silakan. Untuk menjawab keraguan para pengguna Makita, Sobat Jitu semua tidak usah khawatir bahwa Makita itu adalah produk dari Jepang. Dan untuk beberapa Makita yang diproduksi di negara lain, itu adalah pabrik Makita yang dibangun di negara tersebut, tentu saja dengan standar Jepang. Dan produk yang Makita edarkan itu tidak ada yang dirakit di Indonesia. Benar sekali. Jadi mungkin Sobat Jitu semuanya bisa menemukan Makita dengan kode produksi negara yang berbeda-beda. Tapi kita bisa pastikan bahwa Indonesia bukan salah satunya ya. Jadi kalau ada kode produksi yang Indonesia, dipastikan itu tidak resmi atau garansinya bukan garansi resmi dari Jitu Solusi atau Makita, dan bisa jadi itu barang yang bukan orisinil ya. Tepat. Dan juga buat Sobat Jitu, jangan takut bahwa semua negara-negara yang memproduksi produknya Makita itu punya standar dan kualitas yang sama. Yang paling penting itu QC-nya 100% itu langsung diawasi oleh Jepang. Tepat. Jadi produksi negara boleh berbeda, tapi kualitasnya semuanya sama. Itu aja pertanyaan kita buat kali ini. Buat Sobat Jitu semuanya, jangan lupa untuk terus komen, untuk kunjungi berbagai platform media sosial kita di Instagram di @jitusolusi, lalu di TikTok di @jitusolusi.com, dan komen juga di sana. Pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita jawab di sini, semuanya akan dapat merchandise eksklusif dari Jitu Solusi. Jadi, akhir kata saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Make people more productive. Sampai jumpa. Dadah.